Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Rahman dengan NIM 21046098, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, yang pertama, analisis kenapa hubungan perdagangan antara Cina dan India berpengaruh terhadap Nusantara. Sejak abad ke-5 Masehi, Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Jalur perlayaran dan perdagangan yang melalui laut dimulai dari Cina menuju Kalkuta, India, yang dimana jalur tersebut melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka. Lalu, kenapa hubungan perdagangan antara Cina dan India berpengaruh terhadap Nusantara? Hal ini karena Indonesia melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam hal rempah-rempah, yang dimana posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting. Hal ini tentu berpengaruh pada perekonomian masyarakat Nusantara pada waktu itu. Yang kedua, jika saudara yang menjadi Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota kerajaan Magadha, apa yang akan saudara lakukan saat melihat rakyat dalam kemiskinan? Menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh Siddhartha Gautama adalah benar, tapi tidak dengan ajaran yang dia berikan. Hal ini dikarenakan dia merupakan seorang putra mahkota yang hidup dalam kemewahan. Lalu dia meninggalkan kehidupan mewahnya itu demi bisa melihat kehidupan yang luar, yang dimana banyak terjadi kemiskinan dan hal-hal buruk lainnya. Tapi di samping itu, saya tidak setuju dengan ajaran yang disampaikannya karena dia hanyalah seorang manusia. Yang membedakannya dengan kita hanyalah dia adalah keturunan seorang raja, yang tentunya dia akan mewarisi kerajaan tersebut dari ayahnya. Yang ketiga, analisis kenapa kerajaan pertama di Indonesia bercorak Hindu, padahal menurut para ahli, agama Buddha lah yang pertama masuk ke Nusantara. Hal ini karena pada dasarnya agama Buddha pada zaman itu hanyalah sebuah fenomena kecil, dan sejarah peristiwa-peristiwa yang membentuk agama ini tidaklah banyak tercatat. Berbeda dengan agama Hindu, yang dimana agama Hindu merupakan agama tertua di dunia, dan tentunya memiliki pengaruh yang sangat kuat atau besar pada masa itu, yang didukung dengan peradaban yang maju. Hal inilah yang mempengaruhi kenapa kerajaan pertama di Indonesia bercorak Hindu, karena kebanyakan masyarakat India yang berdagang merupakan agama Hindu, atau kerajaan-kerajaan dahulu membawa para Brahmana ke Nusantara untuk mengajari agama Hindu.
Yang keempat, ada banyak faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan sangat berpengaruh di zamannya. Analisislah faktor tersebut baik dari segi politik, agama, sosial budaya, maupun pengetahuan. Hal pertama yang menjadikan kerajaan Sriwijaya besar dan berpengaruh adalah karena letak geografisnya, yang dimana letak pantai timur Sumatera atau Selat Malaka yang sangat strategis ditambah angin musim yang bertiup secara teratur menjadikannya jalur perdagangan yang penting. Di balik itu, kekayaan alam dan rempah-rempahnya juga sangat berpengaruh terhadap kerajaan ini. Sekian video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.